Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Romuald Cahya dengan NIM 2022 1011 0311 560. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya adanya sebuah negara. Tanpa panjang lebar, mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan, atau mungkin saya sebelumnya ingin memperkenalkan narasumber kita. Silahkan perkenalkan diri. Jadi perkenalan ya. Jadi nama saya kan Muhammad Agung. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2021. Ya. Mungkin gimana? Jadi di sini saya ingin menanyakan nih Mas. Ya. Jadi mengapa sih adanya negara itu penting menurut Mas sendiri? Jadi baik, terima kasih. Pentingnya suatu negara. Ya. Berarti kan ditanyakan pendapat subjektif saya, Ya. pendapat saya kan. Kalau menurut saya hadirnya suatu negara itu penting. Kenapa penting? Sebab kita perlu ingat negara itu kan merupakan organisasi. Ya. Seperti yang kita sama-sama tahu sendiri apa itu organisasi. Organisasi itu kan ya perkumpulan individu dalam suatu kelompok. Nah, dari kelompok tersebut berkumpul dengan kelompok-kelompok lain membentuk suatu organisasi ya. Nah, mereka kan dan kayak salah satu tujuan organisasi itu kan demi terwujudnya kepentingan bersama. Jadi kepentingan kayak individu-individu atau kelompok yang ada dalam organisasi itu kan sama dan ingin dituju. Nah, sama halnya dengan negara itu. Negara itu kan organisasi yang dalam cakupan yang besar. Nah, jadi apakah penting? Ya penting. Karena masyarakat itu kan kayak kan ada adagium itu kan, ubi societas ibius kan, di mana ada masyarakat di situ ada hukum kan. Nah, untuk menjalankan hukum dalam suatu masyarakat itu perlu adanya negara sebagai wadah kan, sebagai wadahnya. Terus dalam suatu negara itu kan ya seperti yang tadi didefinisikan kembali tentang organisasi kan, tujuannya apa bernegara itu kan, tergantung negaranya juga. Contohnya saat Indonesia tujuannya apa, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat itu kan kayak mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Itu kan tujuan bernegara itu kan. Kalau gini loh, kalau saya analogikan kan, hadirnya suatu negara itu ibaratkan pengembala. Nah, masyarakat itu adalah domba. Nah, gini loh, jika dipikirkan kayak saat masyarakat atau domba itu kan tidak ada pengembalanya kan, mau digiring ke kandang ini kan tujuannya lah, ya kan, mau digiring ke kandang, bisa nggak? Pasti nggak bisa kan. Satu domba lari ke tempat lain, satu domba lari ke tempat lain. Nah, tapi saat ada pengembalanya, maka dia akan kayak mengatur domba-domba tersebut kan agar semua bisa masuk ke dalam kandangnya. Ya, jadi analogi sederhananya kayak gitu. Negara sebagai pengembala, rakyat sebagai domba, tujuannya itu adalah kandang domba tersebut. Jadi negara itu kayak ya sebagai acuan untuk masyarakat itu mencapai tujuannya, wadahnya lah gitu. Mungkin itu itu kalau menurut aku ya. Iya. Setauku kan teori dari terbentuknya negara tuh ada 4 Mas. Iya. Kalau menurut Mas sendiri yang paling relevan tuh yang mana sih? Teori yang mana sih? Terkait teori terbentuknya negara sendiri ya. Oh iya, itu kan di pelajaran ilmu negara. Kan itu ada 4, ada teori ketuhanan kan, teori ketuhanan, teori kekuatan atau kekuasaan kan. Biasa kan kayak itu di negara-negara monarki gitu kan. Jadi dia mendirikan sebuah negara karena kekuasaannya. Terus teori alam, di mana negara itu tercipta sendiri, sama teori perjanjian masyarakat. Kalau menurut aku sendiri ya, yang paling relevan itu sebenarnya teori yang tadi perjanjian masyarakat. Jadi masyarakat itu sama-sama sepakat kan, mereka kayak bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu negara itu. Nah, itu kalau sepengetahuanku itu kan bentuk dari suatu negara demokrasi itu. Nah, sedangkan negara tadi kayak negara yang terbentuk atas dasar teori kekuatan atau kekuasaan tadi kan, itu biasa pada negara-negara monarki kan. Nah, tapi kalau di Indonesia, apalagi kita kan warga Indonesia, kalau menurutku itu lebih relevan yang tadi itu. Namun tergantung lagi bagaimana kultur dan kayak kebudayaan di suatu wilayah tersebut kan. Bagaimana mereka mau nggak
Kalau sedari awal daerah tersebut merupakan daerah-daerah kerajaan kan. Nah, berarti yang relevan itu teori kekuasaan tadi. Nah, tapi kalau saat kayak masyarakat yang umum lagi yang nggak ada sistematisnya terlebih dahulu kan ya. Mungkin teori perjanjian masyarakat yang lebih relevan kalau menurut aku. Nah, itu kan tadi kan disebutkan ada teori ketuhanan nih, Mas. Iya. Nah, kalau menurut Mas sendiri tuh terbentuknya suatu negara dengan teori ketuhanan tuh yang kayak gimana sih? Nah, terkait terbentuknya negara atas teori ketuhanan, sependek sepengetahuanku itu contohnya kayak Arab atau negara-negara Islam. Tuhan itu kayak negara itu terbentuk oleh kuasa Tuhan gitu. Jadi kayak mereka itu mendasarkan kayak suatu negara itu dari sistem ketuhanan itu. Nah, contohnya negara Arab itu kan kayak sumbernya kan maksudnya hukum tertingginya itu kan Al-Quran dan hadis kan. Contohnya kan kayak negara-negara Timur Tengah sana itu. Nah, jadi mereka kan Al-Quran dan hadis itu dari siapa? Dari Tuhan, dari Allah. Itu mungkin salah satu bentuk negara yang lahir atas teori ketuhanan itu. Terus sama terakhir nih, Mas, pertanyaan saya, yang teori terakhir itu kan hukum alam nih belum dibahas. Maksudnya hukum alam tuh gimana sih kan? Ya kita tahu sendiri kan hukum alam kan maksudnya tergantung wilayah gitu kan ya hukum alam. Terus kenapa bisa terjadinya negara itu atas dasar teori hukum alam? Kalau teori hukum alam, sepengetahuanku juga kan itu kayak negara itu terbentuk dengan sendirinya. Kayak tiba-tiba lah ada negara gitu loh. Kayak mungkin ada suatu faktor tertentu kan, mungkin dari kultur di suatu wilayah tersebut kan, akhirnya kayak terbentuknya negara dengan sendirinya atas kan kita tahu hukum alam itu apa kan. Hukum alam itu kan kayak sesuatu hal yang kayak terjadi di luar kuasa manusia lah. Di luar kuasa manusia, alam itu dari kehendak alam tersebut. Kalau contohnya aku agak lupa ya, kalau contoh negara-negara yang terbentuk dari hukum alam itu. Nah, tapi kan kembali lagi itu kan sebuah teori ya. Jadi itu kan bisa dibantah juga. Itu kan para filsuf-filsufnya yang dari masa lalu kan. Nah, berarti kembali lagi kayak teori hukum alam kayak menurutku itu kayak kurang relevan ya. Soalnya dia kayak terbentuk sendiri gitu, tiba-tiba ada negara aja. Tiba-tiba ada negara gitu. Nah, mungkin memang ada somethingnya atau ada kayak suatu penyebabnya kan, tapi kayak kita kayak gak tahu lah kenapa sampai bisa terbentuk gitu. Baik Mas, mungkin sudah cukup ya. Wawancara kali ini. Terima kasih nih sebelumnya. Saya juga mohon maaf kalau dari penjabaran ada yang kurang jelas atau mungkin belum tepat ya gitu kan. Baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.